Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yughithul muslimina wa yarhamul muslimin wa li arwahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wasyuhada'i wal solihin wal arifina wal muqallidina wal masyayikhina fid din wa thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail, malaikat rahmah, malaikat hafajuh, malaikat jabaniyah, malaikat amalatul arash alaihi wassalatu wassalam, wa thumma ila jami'il awliya'illah fil jawi wal maduna wa fi jami'il alam khususan sunan wali songo, wa thumma ila arwahi walidina wa walidikum khasah wa amwatil muslimina amah, wa thumma ila hawati usaduna al-kiram Haji Ahmad Sukyarun min Haji Harun, Ibu Najaromla binti Haji Bonang Ustaz Mahmud Yunus, Ustaz Iris Haji Ramajashwiallah bin Haji Adillah, Ustaz Murtani bin Yunus, Ustaz Haji Sabur Yahya bin Yahya, wa summa ila hafati Ustaduna al-kiram Haji Amin Jalil, wa summa ila hafati Ruh bi anna wa yatalayata ghasya'u mirahmah humul jana yushinu syahna yutilu a'maruna fi ta'atillah wa ta'atil walidain anna Allah ta'ala yaghfiru dhunubana wa yasturu ayubana yufarriju kurubana yusahidu matlubana wa yashfi mardana wa thumma ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga minta fatihahnya buat kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilusuh wa sahibul bait Sadari dan keluarga, semoga apa yang dikorbankan buat biaya pengajian pada malam hari ini diganti oleh Allah dengan harta yang barakah dan berlipat ganda. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh solehah semuanya. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita kembali bisa bersama-sama berjumpa setelah sekian lama berpisah. Sekian lama kita tak jumpa,
karena adanya pandemi COVID-19. Tapi insya Allah dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga perjumpaan kita ini, duduknya kita di majlis ilmu ini, duduknya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membaca satu hadis yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, telah berkata. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya mah lagi duduk ngeriung sama Rasulullah, lagi kumpul sama Rasulullah. Ini Sayyidina Umar lagi cerita ini, ya. Dikatakan oleh Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk, sedang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin istala alaina rajulun syadidu bayati syiabi. Jadi pada suatu hari itu ketika Sayyidina Umar sedang duduk bersama Rasulullah, istala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seseorang. Jadi ketika lagi kuriung, lagi duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seseorang. Bagaimana kondisi orang itu dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Rajulun syadidu bayadi syiabi, bajunya teramat sangat putih, bersih, cerah, ya kayak baju kita. Kadang-kadang dekil baju kita, kadang-kadang nyucinya di mesin cuci, digiling doangan. Pengen praktis. Ini bajunya teramat sangat putih, syadidu bayadi syiyab, sangat putih bajunya. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Bajunya putih, rambutnya hitam, sangat hitam. Ini kadang-kadang kita udah rambutnya cakep-cakep hitam pakai dimerah-merahin. Nah, kalau orang barat rambutnya dimerah-merahin pantas. Badannya putih, kulitnya putih, hidungnya mancung. Lah kalau kita kulit hitam, dekil, rambut dimerah-merahin, Masya Allah. Ini orang yang datang kepada Rasulullah ini udah bajunya putih, rambutnya teramat sangat hitam, ya. La yuru alai athar safari, tidak terlihat tuh tanda-tanda habis perjalanan jauh, nggak kelihatan. Orang kan begini jemaah, kalau habis jalan jauh tuh kelihatan, rada kucel. Coba dah, ayo. Saat Adi dari kampungnya datang ke sini Kodam naik motor umpamanya,
Terus apa jadi kelihatan? Habis kena debu jalanan, kena angin motor, ya. Habis jalan jatuh kelihatan orang itu. Ini yang datang kepada Rasul tiba-tiba datang ini la yura, enggak terlihat. Min asaris sabar, ya. Enggak terlihat tanda-tanda dia dalam perjalanan. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan di antara kami pun kata Sayyidina Umar bin Khattab enggak ada yang kenal gitu loh. La ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satu orang pun di antara kami kata Sayyidina Umar yang kenal siapa itu orang. Tahu-tahu ada aja. Bajunya putih, rambutnya hitam, ya. Nah, kemudian apa kata Umar bin Khattab? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga si orang itu, si rajul itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka dia menyandarkan dengkulnya kepada dengkul Rasulullah. Jadi duduk dengkulnya berhadapan gitu, ya. Dengkul dia dengan dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhzaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di duduknya dengkulnya, ya, di hadapan Rasul dan tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua tangannya. Wa qala, dan berkata seorang ini, ya, orang yang baru datang, yang enggak kelihatan dari mana asal datangnya, yang pakaiannya putih bersih, rambutnya begitu hitam teramat sangat indah, enggak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh. Qala, dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kata si tamu ini, orang sebut, akhbirni anil Islam, berikan kabar kepadaku daripada agama Islam. Wa qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, yang namanya Islam, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Meyakini, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa tuqima shalah. Setelah syahadat, pengakuan, wa tuqima shalah, kau mendirikan salat. Wa tu'tiya zakat, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tahijjal baita idstata'at ilaihi sabila, dan pergi haji bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Begitu dijawab oleh Rasulullah, qala sadaqta. Tamu ini bilang, sadaqta, kau benar hai Muhammad. Qala, Sayyidina Umar pun berkata, fa'ajabna lahu, kami heran sama dia gitu. Kalau bahasa kitanya, fa'ajabna lahu, kami pun heran sama orang itu. Ya. Kenapa heran? Yusalahu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia yang jawab. Ya enggak? Dia yang nanya, dia yang benerin. Udah dijawab, dibenerin sama dia. Ya, kan heran dong. Heran, jangankan Sayyidina Umar, ya. Semua sahabat yang ada heran pada saat itu. Dia yang nanya, dia yang membenarkannya. Oke, selesailah.
keheranan Sayyidah Umar bin Khattab. Sengaja saya nggak jelaskan ya, udah sering saya jelaskan itu. Coba membacakan biar cepat, panjang hadisnya ini. Ya. Qala, ngomong lagi nih tamu itu, laki-laki itu. Apa katanya? Fa akhbirni anil iman. Kalau tadi Islam, hai Muhammad, sudah kau katakan, sudah kau jelaskan kepadaku. Fa akhbirni anil iman. Sekarang jelaskan kepadaku, kabarkan kepadaku anil iman, daripada iman. Kalau bahasa kitanya iman itu apaan sih gitu? Kalau bahasa kitanya ya. Qala, Rasul pun menjawab, Rasul pun bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari wa khairihi bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang namanya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina bila kau beriman kepada Allah, wa malaikati kau beriman kepada para malaikat, percaya pada malaikat, wa kutubihi dan percaya pada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan percaya kepada rasul-rasulnya Allah, wa yaumil akhiri dan percaya pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan kau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya minallah ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun gak saya jelaskan, gak saya jabarkan, sudah sering saya jabarkan ini ya. Nah setelah Rasul menjawab demikian, qala, si orang itu pun kembali berkata, shadaqta, kau benar hai Muhammad. Tapi dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Makin bingung para sahabat saat itu. Kemudian qala, berkata lagi si orang tersebut. Apa katanya? Fa akhbirni anil ihsan. Kalau tadi Islam telah kau sampaikan, Islam telah kau sebutkan, iman pun telah kau sebutkan. Sekarang fa akhbirni anil ihsan. Maka kabarkan kepadaku anil ihsan, tentang apa itu ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini kalau saya ngaji dulu di MI, ngajar di MI namanya Arkanuddin, rukun agama. Jadi Arkanuddin salasan ya. Rukun agama itu ada 3. Pertama al-Islam, wal iman, wal ihsan ya. Di iman, Islam, ihsan adalah merupakan rukun. Jawab apa? Udah bengong be. Kang Acin pegat, fakot. Jangan tegang. Ini lama nggak berjumpa, orang tegang-tegang banget. Kangen ya. Aduh. Fahbirni anil ihsan, maka jelaskan kepadaku tentang ihsan. Qala, apa itu ihsan? Nabi pun menjelaskan, bersabda, apa kata beliau Rasul? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kata Rasulullah, yang namanya ihsan anta budallah, kau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau mampu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kau enggak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Saya ulangi kalimatnya ya. Dia yang namanya ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu,
kau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kau mampu melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, maka jika kau tak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kamu. Artinya ihsan ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan dalam beribadah. Di apapun bentuk ibadah kita, maka standarnya mesti Allah. Merasa dirinya diawasi oleh Allah gitu dalam setiap kegiatannya. Ikan kadang-kadang orang kalau ihsannya lemah, jangankan dalam ibadah, coba dah lihatin. Ketika jadi imam, wah, bacaannya panjang 17 meter itu. Iya. Iya, bacaannya panjang. Surat-suratnya panjang dia baca. Kapan jadi imam? Jemaahnya banyak. Coba pas sendirian. Ya kulhu ina atau ina yang dibaca. Ya. Super kill itu pun diwasal semuanya itu. Fatihah 1 kali nafas, kulhu 1 kali nafas. Kok beda sih antara dilihat dengan jemaah banyak dengan yang dilihat oleh jemaah? Padahal ihsan mengajar kepada kita, Bapak innahu yaraka, Allah melihat kamu gitu loh. Fa innahu yaraka, Allah melihat. Ibadah kita seolah-olah kita mampu melihat Allah. Artinya merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan kita. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan Islam kita, selamatkan iman kita, selamatkan ihsan kita. Supaya ibadah kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah kita betul-betul yang memperhatikan itu Allah, bukan yang memperhatikannya itu orang lain, bukan jemaah, dan seterusnya. Itu ihsan, ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai qala, ini orang bertanya lagi tamu tersebut. Seolah-olah bilang gini, "Ya Muhammad, Islam sudah kau jabarkan. Iman sudah kau jelaskan, ihsan sudah kau sampaikan. Sekarang fa'akhbirni anisa'ah, maka kabarkan kepadaku tentang kiamat." Ini ditafsirkan oleh pengarang, ai an zamanin wujudi yaumal qiyamah. Kapan waktunya datang kiamat? Tahun berapa? Tahun 2012 sudah kelewat dulu. Enggak jadi kiamatnya. Dulu kan sempat ramai dulu ya. Kiamat tahun 2012 ya? Nah. Iya, 12 ya. Sampai sekarang 2020 masih aman-aman aja nggak kiamat. Berarti itu si Loren sotoy gitu. Iya, dia dulu nang kiamat akhirnya. Nah, ini ditanya Pak Habibni Anisaah, berikan kabar kepadaku tentang saah nang kiamat. Kapan waktunya? Qala, Rasul pun bersabda, mal mas'ul anha bi'alama minasail. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Saya di rumah tuh ingat mau bawa mic kabel ada di rumah. Bapak saya tahu kalau begitu kan dut-dutan, lagi enak, batunya ngedrop. Nah. Iya, atau sinyal. Saya udah niat banget tuh, ngapa tadi lupa gitu, ya. Udah nikmati aja, ya. Lanjut ya. Baik para jemaah. Jadi Rasul bersabda, kalau bahasa kitanya begini, yang ditanya kagak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini kan jawaban sangat indah ini. Ngerti ya? Yang ditanya
tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban bahasa sangat indah ini. Ya. Saya kadang-kadang bahasa begini suka menjadi senjata saya. Bener. Kalau ada orang nanya gitu. Ya nanya gini-gini, artinya ya kalau para ustadz yang nanya itu kan ya para kiai kadang-kadang saya jawab. Ya untuk ngeles lah. Artinya saya belum tahu gitu loh. Ya emang bener kan jawabannya kan bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya gitu. Kadang-kadang dia marah, orang serius tanya juga gitu kan. Nah Rasul menjawab demikian. Ketika ditanya tentang hari kiamat, kapan datangnya? Kata beliau Rasul, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah kemudian qala fa'akhbirni an amarataha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Nah, karena nanya tentang tandanya kiamat. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala Rasul pun menjawab, antaladal ammatu rabbataha. Yaitu apabila seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya, ai sayyidataha. Jadi apabila budak perempuan sudah melahirkan tuan, ini bahasa butuh pemahaman yang lebih dalam ini. Ya. Apabila tanda-tandanya kiamat itu apabila budak perempuan sudah melahirkan tuan. Paham gak ini? Belum ya? Apabila budak sudah melahirkan tuan. Artinya apa? Maknanya begini, tafsirnya dijelaskan ya. Yakni yuksiru uquqil awladi li ummahatihim fayu'allimunahunna mu'amati sayida minhu minal ammati minal ihanati wasabbi. Maknanya banyaknya seorang anak yang durhaka kepada ibu mereka. Ya. Maknanya banyaknya seorang anak yang durhaka kepada ibu mereka. Fayu'amilunahunna, mereka memperkerjakan ibunya muamalatu sayyida ammatahu, seperti halnya seorang apa namanya itu? Seorang tuan, bukan, seperti seorang tuan memperkerjakan budak gitu loh. Seperti seorang dunungan memperkerjakan karyawan lah. Jadi berapa banyak anak memperkerjakan orang tua, seperti halnya seorang tuan memperkerjakan budak, memperkerjakan karyawannya. Bahkan minal ahanati wasabbi, dengan mencaci maki, dengan menghinakan. Ini terjadinya apabila budak perempuan telah melahirkan tuan. Maknanya berapa banyak anak yang durhaka kepada ibunya. Coba dah sekarang, ayo kita jujur-jujur aja ngomong per-peran, jangan ada dusta di antara kita. Berapa banyak baru bisa ngasih duit sama orang tua 500.000 sebulan, 200.000, 300.000 sebulan, udah berani nyuruh-nyuruh orang tua. Orang tuanya disuruh nyuci, orang tuanya disuruh ngomong, mending bahasa lebat-lebut, kadang pakai kasar, pakai ngomel, pakai kebentak sama orang tua. Ini maknanya ini. Antalida ammatu rabbataha,
apabila budak perempuan telah melahirkan tuan. Maknanya berapa banyak seorang anak yang durhaka kepada ibu mereka. Mereka memperkerjakan ibunya. Seperti halnya seorang tuan memperkerjakan budaknya dengan penuh cacian, dengan penuh hinaan, dengan penuh hardikan. Ada yang paling ngebentak orang tuanya. Mentang-mentang orang tuanya nggak bisa cari duit, mentang-mentang orang tuanya makannya ditanggung sama dia, pakaiannya ditanggung sama dia. Kadang tak ubahnya orang tua seperti pembantu di rumahnya. Sekarang banyak seperti itu. Ini merupakan min asratis saah, merupakan tanda-tanda kiamat. Naudzubillah, naudzubillah. Dikit lagi ya, ini pengen saya jelasin panjang lebar, cuman waktunya nih udah mepet ya. Itu yang pertama ya. Apabila budak telah melahirkan tuan, maknanya berapa banyak seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia memperkerjakan orang tuanya seperti halnya seorang tuan memperkerjakan budaknya ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa andal hafatu, dan engkau melihat orang yang nyeker. Kenal nyeker enggak? Tanpa beralas kaki. Orang kampung saya nyeker. Wal aratu, dan orang yang antara hafata, kau melihat orang yang tanpa beralas kaki. Wal arata, dan orang yang terlanjang. Wal alata, orang yang teramat sangat miskin. Dia asyad, dia pengembala kambing, tapi ya tawaluna fil bunyan, dia berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Apa maknanya? Maknanya yakni yasir asafilakal muluk, menjadikan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah seperti raja. Artinya begini, berapa banyak sekarang ini orang-orang yang memang mesti, kan kalau makna tadi dijelaskan pengembala ya. Pengembala itu kan maknanya kalau kita lihat syairnya Sunan Kalijaga Caangon ya, maknanya para pemimpin. Artinya berapa banyak orang-orang rendah, orang-orang hina justru dijadikan sebagai seperti orang raja, seperti seorang pemimpin, yang pada akhirnya dia nggak merasa dari mana dia berasal dan nggak memikirkan orang-orang yang tidak punya. Dianya, kalau bahasa hadisnya, berlomba-lomba membangun gedung, maknanya berlomba-lomba dia mengumpulkan hartanya, berlomba-lomba demi kemaslahatan dinastinya, kroninya, keluarganya, hingga melupakan tentang orang-orang yang pimpinnya, tentang orang-orang miskin, melupakan orang-orang papa dan seterusnya. Ya, ini pun bagian daripada tanda-tanda kiamat. Para jamaah, summa intolako, udah ngomong begitu tuh, udah dijawab sama Rasul. Itu orang yang tadi nanya pergi, ya. Falabistu malian, maka aku pun diam. Malian cukup lama. Ai jamanan kasiran, waktu yang cukup banyak. Jadi udah orang itu pergi, itu sahabat ya, sahabat kagak ada yang berani ngomong gitu loh. Paham nggak? Diem aja. Dan memang etika apa kalau kiai umpama lagi ada belum mulai ngomong, jangan nyerocos baik gitu loh. Paham nggak? Ini bagian etika ya. Jangan, nanti kita dijelasin atau kan gitu. Ini kadang-kadang kayak belum ngomong udah nyerocos, kepo banget ya. Ini alat sahabat, diem. Walaupun hatinya tuh apa hatinya tuh? Tadi kan kagum, bingung. Dia yang nanya, tapi dia membenarkan jawabannya. Tapi kagak berani nanya, sahabat. Ini etika, ini akhlak. Kita perlu belajar dari sini. Walaupun hatinya bertanya-tanya. Ini tapi dikatakan cukup lama diamnya itu, ya. Jadi menjadi para sahabat. Nah, setelah beberapa lama, kemudian summa qala, kemudian Rasul bersabda,
Apa kata beliau Rasul? Ya Umar, atadri minasail. Hai Umar, apakah engkau tahu siapa yang tadi nanya? Ini seolah-olah, bukan seolah, Rasul tahu gitu loh ya, bahwa hati Sayyidina Umar itu memang bertanya-tanya, siapa gerangan yang nanya, gitu kan? Atadri minasail, apakah kau tahu siapa yang itu nanya, yang tadi nanya? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini akhlak lagi nih. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qala, Rasul pun bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tadi nanya itu ya Umar, kalau baca kita, itu adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu. Ngapain? Ya. Yu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Jadi pada prosesnya ini pembelajaran ya. Yang malaikat Jibril datang seolah-olah nanya kepada Rasul, maksudnya apa? Untuk mengajarkan para sahabat, gitu ya. Mengajarkan para sahabat tentang agama Islam. Mengajarkan sahabat tentang agama. Maka terkadang ketika ada orang bertanya dalam satu majelis, bukan berarti dia nggak tahu, paham nggak? Dia bertanya, tapi maksudnya agar guru menjelaskan, agar temannya menjadi tahu, gitu loh. Maka kadang kalau dia ngomong, ya lalu siapa lu sih, kan gitu. Tapi kalau guru yang menjelaskan, nah itu maksudnya. Jadi niatnya juga bukan ingin ngetes guru, bukan, ya, beda ya. Tapi niatnya semata-mata bagian dari etika agar guru menjelaskan itu, agar temannya menjadi paham. Itu barangkali pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi bulan depan dalam keadaan sehat walafiat ya, istiqomah, bisa kumpul lagi bersama-sama untuk menuntut ilmu, agar kita kumpul bersama-sama dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh doa, salah apa ya, banyak urusannya doa. Dia berbagi tugas. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan dengan hasanah. Semoga kita semuanya ada di sini senantiasa dikuatkan iman, Islam dan ihsan kita, sehingga kita menjadi terpilih orang-orang yang